Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, senang ketemu lagi di pembelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas masa pendudukan Jepang di Indonesia. Berbicara tentang Jepang, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang melatar belakangi pemerintah Jepang datang ke Indonesia. Kemudian kita kenal pendudukan Jepang di Indonesia. Ada dua hal yang melatar belakangi. Yang pertama, dari aspek politik. Yang kedua, dari aspek ekonomi. Aspek politik adalah faktor yang eh, menunjang, melatar belakangi pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu keinginan untuk memperluas wilayah, mendapatkan bahan baku untuk kepentingan perang. Karena Jepang setelah mengalahkan sekutu di Pasifik, dia sudah memprediksi bahwa cepat atau lambat sekutu akan membalasnya. Kemudian, latar belakang kedua di sektor politik adalah ingin merebut wilayah sekutu yang ada di Asia. Sedangkan bidang ekonomi yang melatar belakangnya adalah untuk mendapatkan kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Ini tidak lain adalah untuk mendapatkan bahan baku untuk industri Jepang. Ini terbukti ketika Jepang pertama kali di Indonesia, maka daerah yang pertama diamankan adalah daerah yang kaya akan sumber alam, yaitu minyak, seperti di Kalimantan. Berikut, setelah Jepang menduduki negara kita, lalu kebijakan Jepang. Seperti apa kebijakan Jepang di Indonesia? Yang pertama kita lihat di sektor politik. Kebijakannya yaitu melarang seluruh organisasi pergerakan nasional yang dipelopori oleh tokoh pemuda dan golongan pergerakan yang terbentuk pada masa Hindia Belanda. Itu seluruhnya dilarang, seperti PNI, Indische Party. Yang boleh diizinkan jadi itu hanya masyumi. Kemudian yang kedua, menunjuk tokoh-tokoh nasional sebagai pimpinan suatu lembaga. Seperti Soekarno ditunjuk sebagai pemimpin PPKI. Kemudian kebijakan lain di sektor politik adalah membagi wilayah Indonesia menjadi 3 kekuasaan militer, Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Sedangkan di sektor ekonomi, kebijakannya kita bisa lihat Jepang melaksanakan pengerahan tenaga rakyat secara paksa untuk kepentingan Jepang yang kita kenal dengan Romusa. Ini juga diterapkan pembayaran pajak yang tinggi, kemudian eksploitasi sumber alam kita dengan sumber daya manusia Indonesia. Yang pada akhirnya Jepang meninggalkan Indonesia. Tentunya bukan tidak beralasan. Dengan berat hati, Jepang meninggalkan Indonesia setelah sekutu membom pusat logistik Jepang yang kita kenal dengan nama bom di 2 titik, bom atom, Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian secara berturut-turut di tahun 45 Jepang kalah dalam perang Asia Pasifik.
Nah, sejak saat itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada Belanda dan berakhirlah pendudukan Jepang di Indonesia. Baik, Anda semua, kira ini materi kita untuk pendudukan Jepang pada pertemuan ini. Tetap semangat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.